Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami sebagai landasan dan kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema renungan pagi kita adalah Tuhan setia dengan janjinya. Allah setia dengan janjinya. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-35. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 89 ayat 35. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara, firman Tuhan sudah jelas. Allah begitu setia dengan janjinya bahwa Dia tidak akan pernah mengubah apa yang Dia katakan. Saudaraku, sejak awal penciptaan manusia, Tuhan senantiasa menyatakan janji-janjinya. Janji-janjinya Dia nyatakan kepada kita dengan tujuan untuk memelihara dan untuk menopang kehidupan manusia selama kita tinggal di bumi ini. Dan kita harus yakin saudara, bahwa janjinya itu ya dan amin. Bahwa janji Allah itu tidak pernah berubah. Kita akan melihat sebuah pelajaran dari tokoh Alkitab, di mana Allah berjanji kepada Abraham. Saudara nanti boleh baca di dalam Kejadian 17 dan Kejadian 18, di mana Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham turun-temurun. Dan di ayat yang ke-10 sampai 12, Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Sedangkan saat itu usia Abraham sudah tua dan rahim Sarah sudah tertutup. Artinya apa saudara? Artinya sudah tidak ada dasar bagi Abraham dan Sarah untuk berharap memiliki seorang anak. Sudah tidak ada pengharapan. Tetapi Abraham melihat dan memahami Allah penciptanya, Allah yang berjanji kepadanya itu, Allah yang memiliki sumber daya yang melimpah, memiliki sumber daya yang tidak terbatas. Allah yang berjanji kepadanya adalah Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Saudara, kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11, saya bacakan untuk saudara. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, modal pertama yang dimiliki Abraham dalam perjanjian ini, dia memiliki iman. Dia melihat segala sesuatu dengan imannya. Dan imannya, dia berpegang dan menghidupi perjanjian itu. Karena dia yakin bahwa Allah itu setia dengan janjinya. Saudaraku, mari kita memiliki iman dan berpegang seperti Abraham akan janji-janji Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang sangat mendasar untuk kita yakini bahwa Allah setia dengan janjinya. Yang pertama saudara, Allah harus kita yakini janjinya setia karena Dia Allah yang begitu mengasihi saudara. Dia Allah mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Kalau kita baca di dalam Yeremia 31 ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau
dengan kasih yang kekal. Saudara, puji Tuhan, kita layak meyakini janji Tuhan karena Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Bahkan di dalam Roma 5 ayat yang ketiga, Ia mengasihi kita sejak kita masih hidup dalam dosa. Saudara, tidak ada kasih di dunia ini yang melebihi kasih Allah kepada saudara dan saya. Kasih Allah cukup bagi kita. Jadi kita tidak perlu memohon terlalu banyak kepada manusia. Karena kasih Allah cukup bagi saudara dan saya. Saudara, kenapa? Dasar kedua, kita harus meyakini bahwa Allah itu setia. Karena Allah akan memelihara kita. Saudara, Allah berjanji kepada kita. Saya bacakan untuk saudara di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini janji Allah yang kedua yang harus menjadi kita pegang sebagai dasar. Bahwa Allah berjanji akan memelihara saudara dan saya. Ketika saudara sakit, Dia yang menyembuhkan. Ketika kita dalam kekurangan, Dia yang mencukupkan. Ketika kita sedang menghadapi jalan buntu, Dia berjanji akan memberikan jalan keluar. Karena Dia Allah yang memelihara kita. Yang ketiga, saudara, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia akan menyediakan tempat yang baru untuk kita tinggal. Di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dia Allah yang setia. Dia tahu bahwa di mana saudara dan saya tinggal, dunia ini sudah tidak nyaman. Dunia ini sudah tidak ideal untuk kita tinggali. Dan karena kasih-Nya itu, kita dibawa ke rancangannya yang semula. Kita disediakan tempat tinggal yang baru, yaitu Yerusalem baru. Saudara, sekarang apa yang sedang saudara alami? Apa yang sedang saudara rasakan? Apakah saudara saat ini sedang meragukan Tuhan? Apakah saat ini saudara sedang merasakan janji-janji Tuhan itu sepertinya hilang tanpa pengharapan? Biarlah kita melangkah seperti Abraham. Kita melangkah dengan iman. Kita memiliki pengharapan yang teguh. Kita berpegang akan janji-janjinya Tuhan dan menghidupinya. Saudara, saya yakin Abraham memahami Allahnya, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Artinya, saudara, segala sesuatu Tuhan sanggup lakukan untuk saudara karena Dia sangat mengasihi saudara. Terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Yakinlah terus saudaraku bahwa Allah yang berjanji kepada saudara dan saya adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah melupakan akan perkataannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau terus berikan kepada kami iman. Berikan kepada kami pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena janji-janji-Mu sempurna dalam hidup kami. Karena kami meyakini bahwa Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan dan melaksanakan janji itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami Tuhan untuk kami melangkah di dalam iman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati
yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta